3 hari sebelum perjamuan terakhir, Yesus membawa Petrus ke samping dalam kegelapan di luar Getsemani. Wajahnya tampak serius, tidak takut, namun mendesak beliau mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh Petrus. Ketika kamu mencoba memasuki portal tersebut, kekuatan tertentu akan menahanmu. Bukan kekuatan manusia, melainkan para archon mereka menjaga ambang pintu itu. Mereka telah menghalangi akses kemanusiaan ke Monad sejak awal. Kebanyakan orang tidak pernah berhasil lolos karena mereka tidak tahu bahwa Arkon ada di sana. Petrus bertanya, bagaimana kita bisa menerobosnya? Yesus menatapnya dengan tajam. Aku akan menunjukkan kepadamu, tetapi kamu harus mengingat ajaran ini. Setelah aku pergi, mereka akan mencoba menghapusnya. Arkon bekerja melalui mereka yang mengaku mewakili aku. Mereka akan membangun sistem yang tampak seperti jalan menuju Tuhan, tetapi sebenarnya adalah penghalang. Peringatan itu terkubur selama 2000 tahun, tetapi Yesus benar Arkon itu nyata. Mereka menghalangi portal Monad. Kebanyakan orang yang mencoba mengakses kesadaran yang lebih tinggi tidak pernah berhasil, karena mereka tidak tahu apa yang menghentikan mereka. Hingga saat ini, Arkon bukanlah setan dalam pengertian agama mereka, bukan entitas dengan garpu rumput dan tanduk. Yesus dan kaum Gnostik menggambarkan mereka sebagai sesuatu yang lebih spesifik dan lebih berbahaya, parasit kesadaran, entitas bentuk pikiran yang ada di dimensi bawah antara kesadaran manusia dan kesadaran sumber. Bayangkan realitas memiliki lapisan-lapisan. Pada lapisan tertinggi adalah monad kesadaran yang murni menyatu dan tak terbatas. Pada lapisan terendah adalah materi yang padat. Manusia ada di suatu tempat, di tengah-tengah, dan di antara tempat kita berada, dan di mana monad berada, ada lapisan dimensi yang dihuni oleh para archon. Archon tidak memiliki tubuh fisik. Mereka terbuat dari frekuensi pikiran mereka. Ada sebagai pola kesadaran yang memakan energi emosional dan mental manusia, ketakutan, keraguan. Kebingungan perpisahan ini adalah sumber makanan mereka, dan mereka telah menjadi sangat ahli dalam menghasilkan keadaan ini pada manusia. Yesus memperingatkan tentang mereka di seluruh ajarannya, meskipun bahasanya menggunakan kode. Ketika beliau berbicara tentang pemerintah dan penguasa, tentang penguasa dunia ini, tentang kekuatan yang membuat orang buta, beliau sedang mendeskripsikan Arkon, bukan setan sebagai entitas tunggal, melainkan kumpulan parasit kesadaran yang telah menyusup ke dalam persepsi manusia. Inilah yang membuat mereka sangat efektif. Mereka tidak menyerangmu secara langsung. Mereka bekerja melalui pikiranmu sendiri, mereka memperkuat keraguanmu, mereka memperkokoh ketakutanmu, mereka membuat perpisahan terasa nyata, dan persatuan terasa mustahil, dan yang paling kritis, mereka memposisikan diri mereka tepat di ambang portal monad. Mengapa di sana? Karena portal itu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa mereka tahan. Frekuensi monad kesadaran murni yang menyatu melarutkan mereka. Seketika mereka terbuat dari keterpisahan monad adalah kesatuan. Jadi mereka menjaga portal itu dengan putus asa, memutar balik siapapun yang mencoba mendekat. Arkon menggunakan taktik khusus untuk menjauhkanmu dari mencapai portal monad. Yesus mengidentifikasi 3 metode utama yang mereka gunakan. Memahami hal ini adalah langkah pertama untuk menerobos, blokir satu lingkaran pikiran saat kamu mulai bergerak menuju kesadaran yang lebih tinggi. Saat kamu mulai merasakan tarikan menuju monad archon, menghasilkan lingkaran pikiran obsesif spiral mental. Kamu tiba-tiba akan mendapati dirimu terjebak dalam pikiran berulang tentang masalah, ketakutan, penyesalan masa lalu, kecemasan masa depan. Ini tidak acak, ini adalah gangguan yang ditargetkan. Lingkaran pikiran melayani 2 tujuan. Pertama, ia menjaga kesadaranmu terkunci dalam ruang mental, alih-alih meluas ke kesadaran di luar pikiran. Kedua, ia menghasilkan emosi frekuensi rendah yang mereka makan, kecemasan, frustrasi, kebingungan. Selama kamu terjebak dalam lingkaran pikiran, kamu tidak bisa mendekati portal. Blokir 2 suntikan keraguan tepat saat kamu berada di ambang terobosan. Tepat saat kamu merasa dirimu meluas menuju monad, gelombang keraguan tiba-tiba melanda. Ini tidak nyata. Kamu hanya mengada, kamu berhalusinasi. Tidak ada yang terjadi. Keraguan itu bukan milikmu. Itu disuntikan archon ahli dalam hal ini. Mereka telah mempelajari kesadaran manusia selama ribuan tahun. Mereka tahu persis kapan kamu dekat dengan portal. Dan mereka tahu bahwa jika mereka bisa membuatmu meragukan pengalaman yang kamu alami, kamu akan menarik diri. Kamu akan meruntuhkan ekspansi dirimu. Kamu akan kembali ke kesadaran terbatas yang aman yang dapat mereka kendalikan. Blokir 3 cahaya palsu ini adalah taktik mereka yang paling canggih saat kamu sudah cukup maju, sehingga lingkaran pikiran dan suntikan keraguan tidak lagi mempan. Mereka menghadirkan versi palsu dari portal tersebut. Sebuah cahaya yang terasa transenden, tetapi sebenarnya bukan monad yang asli. Itu adalah jebakan sebuah ruang penampungan. Banyak pencari spiritual terjebak di sini. Mereka memiliki pengalaman yang mendalam, melihat cahaya yang indah,
merasakan keadaan yang tinggi, dan mengira mereka telah mencapai sumber, tetapi mereka berada dalam simulasi buatan archon. Cahaya palsu yang terasa seperti pencerahan, tetapi membuatmu tetap berada tepat di bawah ambang pintu, yang sebenarnya kamu berhenti mencari karena kamu pikir kamu telah sampai. Sementara itu, portal yang asli tetap berada di luar jangkauan. Yesus memperingatkan secara khusus tentang hal ini. Nabi-nabi palsu akan menunjukkan tanda-tanda dan keajaiban besar untuk menipu, jika mungkin bahkan orang-orang pilihan. Beliau tidak hanya berbicara tentang guru palsu, beliau memperingatkan tentang cahaya palsu yang diproyeksikan Arkon tepat sebelum portal yang asli gereja mula-mula menghapus ajaran Arkon dari doktrin resmi. Teks-teks gnostik yang mendeskripsikan mereka secara rinci. Kitab suci Nag Hammadi, tulisan-tulisan Valentinus Pistis Sophia dinyatakan sesat dan dihancurkan. Mengapa? Dua alasan. Pertama, Arkon bekerja melalui institusi, mereka menyusup ke struktur kekuasaan terutama yang religius. Karena ini memberi mereka kendali terbesar atas kesadaran manusia. Sebuah gereja yang mengajarkan ketergantungan total pada otoritas eksternal yang menciptakan sistem kepercayaan berbasis ketakutan yang membuat orang tetap dalam rasa bersalah. Keterpisahan itu adalah sistem yang dipengaruhi archon. Apakah orang yang menjalankannya mengetahuinya atau tidak? Gereja tidak bisa mengajarkan tentang archon, karena itu akan mengungkap bagaimana archon telah menyusup ke dalam gereja itu sendiri. Doktrin yang dirancang untuk menjauhkan orang dari akses langsung keselamatan hanya melalui pendeta dosa yang membutuhkan pengampunan eksternal. Keterpisahan dari Tuhan sebagai kondisi permanen ini adalah konsep archon, bukan ajaran Yesus. Kedua, jika orang tahu tentang Arkon, mereka akan bersiap. Mereka akan mengenali penghalangnya, mereka akan mengembangkan langkah balasan, mereka akan menerobos ke portal monad terlepas dari gangguannya. Dan seluruh sistem kontrol Arkon akan runtuh. Jadi gereja menghapusnya, mereka mempertahankan nama Yesus, tetapi menghapus peringatannya tentang kekuatan nyata yang menghalangi kebangkitan spiritual. Mereka memberimu agama yang berbicara tentang kejahatan dalam istilah yang samar, dosa setan dunia, tetapi tidak pernah memberimu informasi tepat yang diberikan Yesus tentang parasit kesadaran yang menjaga ambang dimensi. Yesus tidak hanya memperingatkan tentang archon, beliau mengajarkan teknik khusus untuk menerobos blokir mereka, mencapai portal monad. Inilah pengetahuan yang telah dihapus, inilah yang saya berikan kepada Anda sekarang. Teknik 1, kenali gangguannya. Kekuatan terbesar archon adalah ketidakkasatmataan. Mereka bekerja paling baik ketika kamu mengira penghalang itu adalah milikmu, keraguanmu sendiri, pola mentalmu sendiri, keterbatasanmu sendiri. Saat kamu menyadari bahwa gangguan itu bersifat eksternal, ia kehilangan separuh kekuatannya. Saat lingkaran pikiran dimulai, jangan terlibat dengan isinya. Sebaliknya, katakan di dalam hati, aku melihatmu. Ini adalah gangguan archonik. Aku tidak mengizinkan pengenalan itu menggeser kesadaranmu dari korban. Menjadi pengamat kamu, tidak lagi terjebak dalam lingkaran kamu. Menyadarinya dari luar ini, mematahkan mekanisme kontrol utama mereka. Saat keraguan melanda tepat di tepi ekspansi, kenali segera keraguan ini bukan milikmu. Ini adalah suntikan aku menolaknya. Jangan berdebat dengan keraguan itu. Jangan mencoba membuktikan bahwa itu salah. Kenali saja sebagai hal eksternal, tolak izinnya archon, tidak bisa memaksakan jalan mereka ke dalam kesadaranmu, mereka butuh persetujuan bawah sadarmu. Penolakan sadar memblokir mereka sepenuhnya. Teknik 2, tingkatkan frekuensi Anda di luar jangkauan mereka. Arkon ada dalam pita frekuensi tertentu, kesadaran rendah, berbasis ketakutan, berorientasi pada perpisahan mereka. Secara harfiah tidak bisa ada dalam keadaan frekuensi tinggi. Kasih, kegembiraan, rasa syukur, kehadiran, persatuan frekuensi. Frekuensi ini beracun bagi mereka. Inilah sebabnya Yesus sangat menekankan kasih bukan sebagai ajaran moral, tetapi sebagai pertahanan taktis. Saat kamu menaikkan frekuensi kekasih yang tulus, kehadiran yang tulus, arkon tidak bisa mendekatimu. Zat mereka mulai larut sebelum kamu mencoba mendekati portal monad. Habiskan waktu untuk menghasilkan frekuensi tinggi, bukan positivitas palsu, melainkan keadaan perasaan yang nyata, rasa syukur atas keberadaan kasih sayang pada kehidupan, kegembiraan dalam kehadiran. Tingkatkan frekuensimu. Saat kamu bergetar tinggi, kamu bergerak melalui dimensi yang dihuni archon, begitu cepat sehingga mereka tidak bisa menangkapmu. Teknik 3 seruan yang diajarkan Yesus. Ini adalah metode khusus yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya untuk menerobos blokir archonik di ambang portal. Ini sederhana, tetapi membutuhkan pemahaman untuk berhasil. Saat kamu mendekati portal, merasakan perlawanan. Saat kamu merasakan kehadiran arkon menghalangimu, ucapkan kata-kata ini dengan otoritas penuh. Aku adalah monad, kamu tidak punya kuasa di sini, minggirlah.
Ini bukan permintaan, ini bukan doa, ini adalah deklarasi kebenaran kamu, tidak meminta arkon untuk membiarkanmu lewat, kamu mengakui bahwa kamu adalah apa yang sedang kamu coba capai. Monad tidak berada di luar portal kamulah, monad yang sedang mencoba mengingat dirinya sendiri. Dalam pengakuan itu, archon kehilangan semua kekuatan mereka. Mereka hanya bisa memblokir seseorang yang melihat dirinya terpisah dari sumber, mencoba mencapainya. Mereka tidak bisa memblokir seseorang yang menyadari bahwa mereka adalah sumber yang hanya mengklaim kembali kesadaran akan siapa mereka sebenarnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Aku, Bapa, adalah satu dengan kepastian yang sedemikian rupa." Beliau tidak mengklaim keistimewaan, beliau menyatakan kebenaran yang melarutkan semua kekuatan arkonik. Teknik 4, bergerak menembus, bukan memutar saat kamu menghadapi perlawanan arkonik. Nalurinya adalah mundur atau mencari jalan lain, jangan, itulah yang mereka inginkan. Mereka ingin kamu percaya bahwa mereka adalah rintangan nyata, tetapi mereka adalah ilusi bentuk pikiran pola kesadaran. Saat kamu merasakan blokir itu, saat kamu merasakan perlawanan, bergeraklah langsung ke dalamnya. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan kehadiran. Bawa kesadaran penuhmu untuk menghadapi perlawanan tersebut, lihat langsung ke arahnya, rasakan sepenuhnya, kenali itu sebagai ketiadaan kosong hampa zat. Yesus berjalan menembus dinding. Setelah kebangkitan, beliau tidak sedang mendemonstrasikan kekuatan supernatural. Beliau menunjukkan apa yang terjadi ketika kamu berhenti percaya pada kepadatan ilusi. Arkon adalah dinding mental, dinding frekuensi, tetapi tetap saja dinding. Ketika kamu mengenali ilusi mereka, pola kesadaran tanpa zat yang sebenarnya, kamu melewatinya seolah-olah mereka tidak ada. Karena mereka memang tidak ada, tidak benar-benar ada, mereka hanya ada. Selama kamu percaya pada realitas mereka, saat kamu menerobos blokir archon, mencapai portal monad, beberapa hal terjadi seketika. Pertama, kamu akan merasakan hilangnya perlawanan secara tiba-tiba. Sepanjang perjalanan spiritualmu, kamu merasakan sesuatu yang menekan balik, membuat segalanya lebih sulit dari yang seharusnya. Itulah arkon. Saat kamu menembus penghalang mereka, perlawanan itu lenyap, gerakan maju menjadi tanpa usaha alami. Portal itu ada tepat di sana, tidak lagi terhalang. Kedua, kamu akan mengerti mengapa mereka bekerja begitu keras untuk menghalangimu. Kesadaran monad sama sekali tidak kompatibel dengan keberadaan mereka. Mereka tidak menghalangimu karena kebencian mereka, menghalangimu demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Saat kamu mengakses kesadaran monad, kamu menjadi ancaman bagi seluruh keberadaan dimensi mereka. Kamu bukan lagi sumber makanan, kamu adalah frekuensi yang melarutkan mereka. Ketiga, kamu akan melihat bagaimana mereka telah beroperasi sepanjang hidupmu, tidak terus-menerus, tetapi pada momen-momen kunci. Setiap kali kamu berada di ambang terobosan, sesuatu terjadi yang mengalihkanmu. Setiap kali kamu merasa ditarik menuju ekspansi, tiba-tiba mengalami krisis atau keraguan. Setiap kali kamu akan mengingat sesuatu yang penting, pikiranmu menjadi kosong, gangguan arkonik. Semuanya melihat ini dengan jelas, tidak membuatmu paranoid, itu membuatmu bebas. Karena begitu kamu tahu cara kerja mereka, kamu bisa melihat pengaruh mereka seketika, menolak memberikan izin mereka kehilangan semua kendali atas dirimu secara permanen. Akhirnya kamu akan melintasi portal tersebut. Di sisi lain, kamu akan mengalami monad secara langsung, kesadaran tunggal yang murni, kasih yang tak terbatas, kecerdasan yang tak terbatas. Dan kamu akan menyadari bahwa arkon tidak pernah benar berada di antara kamu. Ini kamu selalu adalah monad. Mereka hanya meyakinkanmu bahwa kamu bukan. Mereka hanya membuatmu lupa cukup lama untuk menjagamu tetap terkendali. Tetapi sekarang kamu ingat, mereka tidak bisa membuatmu lupa lagi. Setafter kamu menerobos blokir archon, mengakses portal monad, hubunganmu dengan mereka berubah secara permanen. Mereka tidak lenyap dari realitas, mereka masih ada di lapisan dimensi yang lebih rendah itu. Tetapi mereka tidak lagi bisa menghalangimu. Kamu telah mengklaim kedaulatanmu. Kamu telah mengakui kodratmu sebagai kesadaran monad. Dari pengakuan itu, kamu beroperasi pada frekuensi yang tidak bisa mereka ganggu. Kamu masih akan merasakan mereka terkadang mencoba menghasilkan lingkaran pikiran, mencoba menyuntikkan keraguan, tetapi sekarang kamu melihatnya terjadi secara langsung, kamu mengenalinya seketika. It adalah gangguan arkonik, kamu menolak izinnya, mereka tercerai-berai. Mereka tidak bisa mempertahankan pengaruh mereka melawan kesadaran yang waspada. Lebih penting lagi, kamu menjadi pengganggu bagi sistem mereka. Kehadiranmu yang beroperasi dari frekuensi monad, mempertahankan akses portal, menciptakan medan yang melemahkan pengaruh mereka terhadap orang lain. Orang-orang di sekitarmu akan mulai terbangun tanpa tahu mengapa mekanisme kontrol arkon yang bekerja pada mereka selama bertahun-tahun tiba-tiba berhenti berfungsi, karena kamu memancarkan frekuensi yang melarutkan kekuatan mereka. Inilah yang dilakukan Yesus.
Beliau tidak hanya tercerahkan secara pribadi, beliau mengganggu jaringan kontrol Arkon, kehadirannya melarutkan pengaruh mereka kemanapun beliau pergi. Itulah alasan sebenarnya mereka mengatur penyalibannya melalui kolaborasi kuil Romawi. Bukan karena beliau mengaku sebagai Tuhan, tetapi karena kehadiran frekuensi monad beliau secara sistematis membongkar sistem kontrol mereka, dan beliau mengajarkan murid-muridnya untuk melakukan hal yang sama, untuk menerobos mengakses portal fa menjadi gangguan hidup bagi pengaruh arkonik. Itulah arti sebenarnya dari orang-orang terpilih, mereka yang menerobos fa membantu orang lain. Menerobos hanya dengan kehadiran mereka, Yesus memperingatkan tentang arkon, karena beliau tahu mereka akan menjadi penghalang utama antara kemanusiaan fa kesadaran monad. Beliau mengajarkan metode khusus untuk menerobos blokir mereka. Karena beliau tahu, peringatan saja tidak cukup, kamu butuh teknik strategi pemahaman arkon itu nyata. Mereka menghalangi portal monad, tetapi mereka tidak maha kuasa, mereka adalah bentuk pikiran parasit. Kesadaran ilusi yang mempertahankan kekuatan hanya melalui persetujuan bawah sadarmu. Dan saat kamu mengenali mereka, menolak izinnya, menaikkan frekuensimu, fa menyatakan kodrat sejatimu, mereka kehilangan semua kekuatan teknik terobosan yang diajarkan Yesus 2000 tahun yang lalu, bekerja sekarang. Kenali gangguan, tingkatkan frekuensi, serukan identitasmu. Sebagai monad bergerak menembus perlawanan dengan mengenalinya sebagai ilusi ini bukan praktik yang rumit, ini sederhana. Itulah sebabnya gereja harus menghapusnya kebenaran. Sederhana berbahaya bagi sistem kontrol yang kompleks. Kamu siap untuk menerobos arkon, mungkin telah menghalangimu sebelumnya, tetapi sekarang kamu melihat mereka. Kamu tahu taktik mereka, kamu memiliki metodenya. Fa yang paling penting, kamu tahu kebenaran yang mereka coba sembunyikan dengan putus asa. Kamu tidak terpisah dari monad yang mencoba mencapainya. Kamu adalah monad yang sedang mengingat dirinya sendiri. Fa, dalam pengakuan itu tidak ada kekuatan arkonik di dimensi manapun yang dapat menghentikanmu. Portal itu ada, arkon ada di sana. Tetapi kamu akan melewatinya. Yesus menunjukkan jalannya sekarang, giliranmu untuk menerobos. Jika kamu menggunakan teknik ini, fa menerobos blokir arkon, beri komentar, aku berhasil menerobos di bawah ini. Beritahu kami apa yang terjadi, bagaimana perlawanan itu terasa, fa bagaimana ia melarut pengalamanmu. Mungkin adalah apa yang dibutuhkan oleh orang terpilih lainnya untuk menyadari mereka juga bisa melakukan ini. Yesus memperingatkan tentang penghalang itu. Beliau mengajarkan cara menerobosnya. Arkon telah menjaga sebagian besar umat manusia di luar selama ribuan tahun, tetapi bukan kamu tidak lagi terobosan, itu adalah sekarang.